Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa syukru ala ni'amillah pada malam ini sebagaimana biasa telah menjadi rutinitas kita. Alhamdulillah masih senantiasa diberikan sehat walafiat sehingga kita bisa kumpul kembali bertemu kembali dalam rangka ta'lim kita, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini masih membahas, menerangkan dan menjelaskan tentang sifat wahdaniyahnya Allah, mengenai tunggalnya Allah dalam af'alnya. Sifat yang wajib terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, di antara yang 20 sifat adalah sifat wahdaniyah. Artinya wahdaniyah, Allah Subhanahu wa taala wajib bersifat esa. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat tunggal. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat satu, esa, tunggal. Tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam sifat-sifatnya, dan juga tunggal ataupun esa di dalam af'alnya. Adapun pengertian Allah Subhanahu wa taala esa di dalam zatnya, bahwasanya esanya Allah, satunya Allah, bukan hasil daripada penyatuan, dan juga tidak ada satupun ya yang serupa zat Allah Subhanahu wa taala. Sekalian yang ada, sekalian yang kita lihat, sekalian yang kita dengar, sekalian yang kita hayalkan, itu seluruhnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyerupai apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bayangkan. Berarti tidak ada satupun zat yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Makanya zat Allah Subhanahu wa taala wajib esa, tidak ada satupun yang menyerupai zat Allah. Kemudian esa di dalam sifat-sifatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat tunggal dalam sifat-sifatnya, tidak berbilangan, tidak dua, tidak tiga dalam satu jenis. Allah ya kudratnya satu, Allah ayatnya satu, Allah sama basor kalam, sama basornya, kalamnya satu. Tidak ada dua kudrat di dalam diri, di dalam zatnya Allah. Tidak ada dua ayat, tidak ada dua sama, tidak ada dua basor, dan tidak ada dua kalam di zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, mewujudkan yang besar dan yang kecil, tetap dengan kudratnya yang esa. Jadi dengan satu kudrat bisa menciptakan apa saja. Dengan irodah bisa menghendaki apa saja. Dengan irodahnya yang satu, ya. Dengan samanya yang satu, dengan basarnya yang satu, dengan kalamnya yang satu. Itu telah kita jelaskan. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kita jelaskan adalah pengertian tentang esanya Allah, tunggalnya Allah di dalam af'alnya. Esa di dalam af'alnya Allah. Wa ma'nal wahdaniyati fil af'al annahu laisa li ghairihi fa'lun minal af'al.
Ya, seluruhnya semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah tidak bisa menciptakan sesuatu. Selain daripada Allah tidak bisa menciptakan sesuatu. Berarti tercabut dengan wahdaniyah fil af'alnya Allah Subhanahu wa taala satu K, yaitu K munfasil fil af'al. Kita kan sudah tahu kemarin K itu sesuatu yang menunjukkan terhadap bilangan. Allah Subhanahu wa taala baru bersifat esa. Mustahil Allah Subhanahu wa taala berbilangan, itu berbilangan. Nah, maka tercampur dengan esanya Allah Subhanahu wa taala, tunggalnya Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaannya, kamun fasil fil af'al. Yang dimaksud dengan kamun fasil fil af'al itu apa? Yang dimaksud dengan kamun fasil fil af'al itu bahwasanya tidak ada selain daripada Allah. Tidak ada selain daripada Allah yang mempunyai penciptaan, penghasilan sesuatu. Kalau bahasa Sundanya tapak gawe. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Hasil pekerjaannya. Ya. Nah, kamu fasil fil af'al ini, ya, mustahil adanya tidak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghasilkan dan menciptakan sesuatu. Hanya Allah sajalah yang dapat menciptakan sesuatu, yang dapat menghasilkan sesuatu. Kalau kita bilang pekerjaan Allah Ta'ala itu apa saja? Banyak. Pekerjaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menyehatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Nah, bagaimana kalau kita misalkan bersentuh dengan api? Kita pegang api rokok panas, ketika dipegang melepuh. Ini belum puasa ya. Ya, ketika terkena bacokan, ketika terkena tembakan, ya, kemudian kita luka. Ketika makan, makanan masuk ke dalam perut kita, terjadilah lunyah. Ketika kita minum air, terasa ke badan itu seger. Ketika minum kopi, jadi plek, misalkan begitu. Minum kopi. Nah, itu semuanya diciptakan oleh Allah, bukan oleh kopi, bukan oleh api, bukan oleh terkena sabetan golok, bukan diciptakan oleh makanan, bukan diciptakan oleh air. Gosoknya diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan oleh api. Segarnya bukan diciptakan oleh air, tapi diciptakan oleh Allah. Sembuhnya bukan diciptakan oleh obat, tetapi disembuhkan oleh Allah. Seluruhnya selain Allah tidak ada satupun yang bisa menciptakan ataupun menghasilkan sesuatu.
Yang membuat kaya Allah. Yang membuat seseorang sakit Allah. Yang membuat seseorang dibikin sembuh Allah. Yang menciptakan seseorang miskin Allah. Bukan yang lain. Tetapi ketika kita melihat amal Allah, ada amal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang disambungkan dengan melalui daya ikhtiarnya makhluk, ada yang disambungkan dengan daya kasarnya makhluk, daya usahanya makhluk, juga ada amal Allah yang tidak disambungkan dengan daya usahanya makhluk. Manusia ini dikasih oleh Allah daya ikhtiar. Manusia dikasih oleh Allah daya usaha. Ayo kamu usaha, ya kaya. Ayo kamu berobat, ya sembuh. Ayo kamu olahraga, biar sehat. Ya. Ayo kamu berusaha, yang mudah berhasil. Ayo kamu belajar, supaya jadi pintar. Ya. Nah, pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang disambungkan dengan daya ikhtiarnya makhluk. Ini cuma hanya sambungan saja. Ini cuma hanya sambungan saja. Tapi tetap pada ujungnya yang menciptakan itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pekerjaan Allah yang bersifat seperti ini, Allah menciptakan sesuatu karena disambungkan dengan daya usahanya makhluk, dengan daya kasar daya ikhtiarnya makhluk. Ini menurut ulama tauhid dinamakan af'al ikhtiarnya Allah atau dinamakan af'al muhtalnya Allah. Af'al muhtal. Allah menciptakan gosong disambungkan dengan tersentuhnya api. Allah menciptakan melek, ya, disambungkan dengan minum kopi. Allah menciptakan pintar disambungkan dengan belajar. Allah menciptakan kaya disambungkan dengan rajin usaha. Allah menciptakan sakit disambungkan dengan tidak olahraga, misalkan seperti itu. Allah menciptakan bodoh disambungkan dengan tidak mau belajar, misalkan seperti itu. Ya, Allah menciptakan sehat disambungkan dengan minum obat. Tetapi keseluruhannya itu gosongnya, segernya, kenyangnya, meleknya, sehat sakitnya, bodoh pintarnya diciptakan oleh Allah. Hal seperti ini dinamakan, namanya sambungan adat. Sambungan adat kebiasaan. Apa sih yang dimaksud dengan sambungan adat atau bisa dihukumi dengan hukum adat? Kita kan sebelumnya kan sudah kita bahas tuh bahwa hukum itu ada tiga. Ada hukum syar'i, ada hukum akal, ada hukum adat. Ada hukum agama, ada hukum akal, ada hukum adat. Nah, hal yang seperti ini bisa dimasukkan di kategori hukum adat ataupun hanya sebab sambungan adat kebiasaan saja. Yang mana
Allah menciptakan sesuatu yang disambungkan dengan ikhtiarnya makhluk, dengan daya usahanya makhluk itu, nah itu dinamakan af'al muhtamnya Allah, lebih tergolong kepada hukum adat. Kadang-kadang suka berbeda. Kadang-kadang orang dibakar tapi nggak mempan. Ada? Ada. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dibakar oleh Raja Namrud 40 hari 40 malam, ya, bahkan dibakarnya bukan seperti kali bakar biasa. Ngumpulin kayu bakarnya saja itu beberapa tahun, dikumpulin di lapangan yang paling besar, ya, kayu-kayu yang kering. Setelah itu dibakar, Kanjeng Nabi Ibrahim dilemparnya pakai menjadi, pakai meriam, bukan dipasung itu berbakar, tidak, tapi dilempar pakai meriam, diikat, dilempar, kayak seperti kata dulu kan, begitu. Nah dilempar ke tengah-tengah api, ya. Begitu mau sampai jebrus ke bawah, datang malaikat Jibril menawarkan diri, ya Ibrahim, engkau ada permintaan kepadaku, engkau ada hajat kepadaku. Katakan Nabi Ibrahim, lah, kepada kamu tidak, tapi kepada Allah. Pada Allah tidak. Kenapa? Allah sudah tahu yang akan terjadi kepada saya. Ini hebatnya Kanjeng Nabi Ibrahim. Kalau kita lain, susah sedikit sudah lawakan anak menerangkan kita. Kanjeng Nabi Ibrahim ketika pas mau sampai ya di tengah-tengah kobaran api, datang malaikat Jibril menawarkan diri, ya, ditolak mentah-mentah oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Kajian dari Jibril, kajian ditolak permintaan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah aku sampaikan kepada Allah bagaimana tentang kamu ini? Kata Kanjeng Nabi Ibrahim, jangan. Kenapa? Allah Maha tahu. Enggak usah disampaikan, enggak usah dilaporin, Allah sudah tahu. Allah tahu tentang kejadian saya. Sifat benar-benar yakin benar-benar Kanjeng Nabi Ibrahim. Ya, ketika pas mau sampai ke dasar api, kata Allah, ya kuni bakar wasalaman di Ibrahim. Hai api, kuni bakar, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Begitu masuk ke dalam api, enjoy. Sudah disediain raja, sudah disediain kasur, yang jelas bukan dari aneka busa. Kasur itu kasur sofa. Belum ada siang yang ada. Ya. Sambil ada lampunya juga, lampu tipis dari Supra. Sehingga 40 hari 40 malam Kanjeng Nabi Ibrahim dibakar. Ya, begitu selesai 40 hari 40 malam, itu kan otomatis nggak makan, nggak tidur, nggak makan, nggak minum, karena nggak ada persediaan makanan. Allah kirim, Allah jamin makanan dan minuman Kanjeng Nabi Ibrahim, makan biasa, hidup biasa, enak. Padahal di tengah-tengah kobaran, ya. Makanya jaga-jaga nih kalau bapak lepas lagi ada kebakaran, baca tuh ayat, ya narukuni ba'da wasalaman li Ibrahim. Asal dengan keyakinan. Kalau bapak nggak mau, ayatnya aja yang suruh baca, masuk ke dalam kobaran api. Insya Allah diselamatin. Baik.
benerin. berarti keadaan. Baca Yasin satu kali. Loh, kalau kita kan baca Yasin 3 kali malah apa? Ya kan, baca Yasin 3 kali malah yang ada itu udah habis kan itu. Ya kan? Kenapa? Karena sifat kitanya yang kurang. Sifat kitanya yang kurang. Ketika orang sedang ketakutan, baca surat, baca ayat kursi, insya Allah berani dan diamankan. Tapi kadang-kadang ada orang kesurupan suruh baca ayat kursi, dia malah ikut pada takut itu. Misalkan, Kursinya sama itu. wadah, ya. Nah, berarti dengan demikian kita kembali lagi bahwasanya akli itu tidak bisa menciptakan gosok.
hukum agama tidak bisa dimanipulasi. Hukumannya lagi, hukumannya perempuan terkecuali kalau misalkan dilahirkannya, ditakdirkan, diciptakan oleh Allah itu unsa, wanita alias wanita. Nanti dia tergantung dia dapat dari kepala siapa. Kalau dia dapatnya laki-laki, dia perempuan. Kalau dia dapatnya perempuan, dia laki-laki. Gitu. Ya. Nah, itulah apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana sih dalilnya bahwasanya ada apa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menciptakan sesuatu itu disambungkan dengan daya ikhtiarnya makhluk hanya sebagai daya sambungan saja. Dalilnya adalah dakwah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Al-Baqarah ayat 286. Bagi seseorang, ya, apa yang dia usahakan dan bisa mendarat kepada dia seseorang apa yang dia usahakan. Ini menunjukkan tentang amal mukhtarnya Allah. Misalkan Allah menciptakan sehat karena disambungkan dengan daya ikhtiarnya makhluk itu karena dia mau berobat. Allah menciptakan kaya disambungkan dengan dia mau berusaha. Allah menciptakan pintar karena dia mau belajar. Yang mintain pintarnya Allah bukan belajarnya. Laha maka sabat malaiha maka sabat. Apa yang dia perbuat itulah yang dia tuai, itulah yang dia panen. Begitu. Yang dia tanam maka itulah yang dia dapatkan. Nah, ini menunjukkan apa mukhtarnya Allah. Allah sambungkan dengan itu. Makanya di dalam agama Kanjeng Nabi menganjurkan, ayolah berbanyak sedekah, ayolah berbanyak silaturahmi, ayolah berbanyak doa. Karena silaturahmi itu bisa memanjangkan umur, bisa memudahkan rezeki. Karena doa itu bisa menolak bala. Begitu kata Rasul. Ya tetap doanya tidak bisa menciptakan, tidak bisa menolak bala. Allah sambungkan itu. Ya. Ayo katakan dengan Nabi sedekah, karena sedekah itu amal-amal. Ayolah, ya ngaji, karena ngaji itu amal-amal. Begitu. Dimotivasi oleh Kanjeng Nabi. Banyakin amal-amalan baik, banyakin sedekah, banyakin wirid, zikir, baca sholawat dan yang lain-lain. Insya Allah oleh Allah akan dikasih. Ya, contoh seperti kata Kanjeng Rasul, ayo barang siapa yang baca surat Fatihah setiap malam minimal 1 kali saja, lam yusibhu fatul, maka dia tidak akan terkena penyakit susah. Paling minimnya sekali susah pikiran. Paling minimnya susah harta biasa, gak ada usaha biasa, ya senang-senang hati, senang-senang pikiran kan senang. Ya, tukang beca itu pikirannya selalu senang, happy ending terus. Tidur kalau bokok di beca, nyenyak benar. Sampai tukang ojek kelungkup ya. Di motornya, luar biasa nikmatnya. Ini kadang-kadang orang udah sering batuk, udah rusaknya batuk, tetap aja gelisah. Ya, panas lah, panas, AC nggak mempan. Waduh, air udah minum di bawah sana, bawah padang. Ya, minimal senang pikiran. Minimal senang pikiran. Ya, tetapi bukan waktu Anda yang menciptakan kaya, bukan waktu Anda yang menciptakan senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan itu, yang disambungkan dengan fadilah, faedah,
Tapi jangan mau ini Pak, ya. Berat sama berat. Mahalnya mahal. 100 gram. Gitu. 50 juta kan berat. Ya tetapi itu dibagi 5. Bagi 5. Dia cuma ngambil 20 ngambil cuma 10 juta, yang lainnya itu dibagikan. Gitu. Ya. Itulah mungkin termasuk membagi karma. Banyak yang seperti itu. Banyak. Nah, nanti kita bahas juga masalah karma. Nanti di depan, karena bahasan maknanya ini mencakup misalnya juga. Nanti kualik-kualik yang ada nanti bisa tercakup ke bahasan sifat wadana. Nah, kita kembali lagi. Dalil daripada al-Qur'annya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, bermanfaat bagi seseorang apa yang mereka usahakan dan bisa memadaratkan kepada diri seseorang apa yang mereka usahakan juga. Begitu. Ya, makanya ada pepatah rajin pangkal pandai. Kemudian apa lagi? Rajin pangkal pandai, kemudian hemat pangkal kaya. Pada apa ya? Sebut kaya. Ya, hemat pangkal kaya. Ada pepatah seperti itu. Kenapa? Karena ini mudah-mudahan dengan dia berhemat bisa jadi kaya. Ada orang tuh ceritanya berhenti rokok. Kenapa? Kata kiai, rokok kamu tiap hari itu saya kita dibakarin. Rokoknya apa? Satu malam 2 bungkus 30.000. Coba kalau kamu nabung 10 tahun, ya kan 1 hari ada 30.000. Kalau 1 bulan 900.000. Kalau 1 tahun udah hampir 10 juta. Kali 10 tahun 100 juta. Kaya kamu. Itu nuklir orang itu. Dia berhenti rokok. Yang beli rokoknya itu ditabung. Dapat 10 tahun udah dapat 100 juta. Dibikinlah rumah 100 juta mewah. Kompletnya jadi laka. Kenapa? Karena dia ngomong seharusnya dibakar aja. Gak apa-apa ya, orang pusing. Gak manfaat, karena itu jatah rokok. Kasus. Jadi kalau jatahnya dia ngomong dibakar, bakar aja. Aduh. Ya kan gara-gara konsep listrik itu bakar. Ya, tapi dia nggak nyesel. Kenapa? Betul kata Kiai, yang jatahnya itu dibakar ya dibakar. Ini kan jatah rokok. Wah, itu nggak apa-apa, udah bebas. Rokok lagi. Nah, kembali lagi. Dan juga dalilnya adalah dalil akli. Ya, bahwasanya ada apa Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat mutlak. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Dan janganlah kamu celakakan dirimu dengan tangan-tangan kamu dengan kecelakaan. Janganlah kamu menggunakan tangan-tanganmu untuk kecelakaan. Ada lagi dalam ayat yang lain, "Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina." Itu semua menunjukkan apa
Tetapi jika memang dia biasa-biasa saja, tidak mengganggu kepada dia dalam hal misalkan buang air dan selanjutnya, itu tidak boleh diubah. Tetap dalam keadaan seperti itu. Gitu. Ya. Tetapi